Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari Universitas Muhammadiyah Berdau, kelas akuntansi 2B Malang. Di sini kami akan menjelaskan tentang software. Pengertian software. Software adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Ada juga yang menyebutkan pengertian software adalah suatu data yang diprogram, diformat dan disimpan secara digital, tidak berbentuk fisik tapi dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui perangkat komputer. Sebuah software atau perangkat lunak merupakan jembatan penghubung yang menghubungkan antara pengguna dengan hardware sehingga dapat melakukan suatu perintah tertentu. Jadi tanpa adanya software maka komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak bisa menjalankan perintah apapun dari user. Pembagian software berdasarkan jenisnya. Jika dilihat secara umum, perangkat lunak terbagi menjadi 3 jenis. Di samping ini beberapa jenis tersebut. Yang pertama, sistem operasi atau operating system. Perangkat lunak jenis ini digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Selain itu, ia juga berfungsi dalam menerjemahkan aktivitas serta mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh unsur pada CPU sehingga perintah user tersebut dapat dikerjakan komputer dengan baik. 2. Bahasa pemrograman atau programming language. Jenis perangkat lunak yang satu ini adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Jika ditelusuri berdasarkan contohnya, terdapat beberapa macam bahasa yang bisa Anda ketahui, seperti Java, PHP, HTML, C, C++, dan masih banyak lainnya. Dalam membuat bahasa pemrograman ini, nantinya masih memerlukan perangkat lunak khusus untuk merancang program sesuai metode dan struktur yang ada pada bahasa pemrograman itu sendiri. Yang ketiga, program aplikasi. Program aplikasi di sini merupakan sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dalam hal ini, software dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya. Salah satu contohnya adalah Excel, Microsoft Word, kalkulator, dan yang lainnya. Software berdasarkan distribusinya. Yang pertama ada freeware. Freeware yaitu perangkat lunak yang dapat dimiliki dan digunakan secara gratis tanpa batas waktu tertentu. Biasanya perangkat lunak jenis ini memiliki fitur yang kurang lengkap dan tidak maksimal. Yang kedua ada adware. Adware yaitu software yang bisa dapat dan digunakan secara gratis, namun dengan kombinasi adanya iklan yang muncul di komputer yang asli. Yang ketiga ada spyware. Spyware yaitu perangkat lunak yang dibuat khusus untuk memata-matai segala aktivitas pengguna komputer. Biasanya software jenis ini banyak disalahgunakan, misalnya untuk mencuri data komputer lain. Yang keempat ada open source. Open source yaitu software yang kode sumbernya dapat dibuka, diubah-ubah, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Biasanya software jenis ini dapat diperoleh secara gratis dan dapat dikembangkan oleh orang lain dengan lisensi atau GPL, General Public License. Yang kelima ada shareware. Shareware yaitu piranti lunak untuk keperluan tertentu yang dibagikan secara gratis. Biasanya sebagai demonstrasi dengan fitur terbatas dan penggunaannya untuk waktu terbatas, misalnya 30 hari. Fungsi software secara umum. Pengertian software dan beberapa fungsinya. Pada dasarnya, fungsi utama software adalah untuk membuat sebuah komputer dapat menjalankan perintah dari user. Mengacu pada pengertian software yang dijelaskan di atas, adapun beberapa fungsi software adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan fungsi dasar dari sebuah komputer sehingga dapat dioperasikan. Misalnya ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung pada komputer. Yang kedua, mengatur setiap hardware kan? Yang kedua, mengatur setiap hardware yang ada pada komputer sehingga dapat bekerja secara simultan. Yang ketiga, menjadi penghubung antara beberapa perangkat lunak lainnya dengan hardware yang ada pada komputer. Yang keempat, perangkat lunak juga berfungsi sebagai penerjemah suatu perintah software yang lainnya ke dalam bahasa mesin, sehingga dapat dimengerti oleh hardware. Yang
kelima, software juga dapat mengidentifikasi suatu program yang ada pada sebuah komputer. Ada beberapa contoh software. Dari beberapa penjelasan lengkap mengenai software di sebelah, kurang lengkap rasanya apabila Anda belum mengetahui contoh software itu sendiri. Beberapa contohnya itu yang pertama ada Microsoft Office Word, yang kedua ada Microsoft Office PowerPoint, yang ketiga ada Microsoft Excel, dan yang keempat ada Mozilla Firefox. Di sini kami mengambil contoh tentang Microsoft Office PowerPoint, yang dimana Microsoft PowerPoint adalah software yang dipakai untuk merancang bahan presentasi dalam bentuk slide. Menurut Susilana, PowerPoint merupakan program aplikasi presentasi dalam komputer. Dengan bantuan software tersebut, seseorang bisa membuat bentuk presentasi profesional dengan mudah, di mana presentasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran. Dennis Autin dan Bob Gaskin adalah dua orang yang pertama kali mengembangkan program ini. Microsoft PowerPoint digunakan sebagai presenter oleh perusahaan Frog Inc. dan kemudian namanya diubah menjadi PowerPoint. PowerPoint menjadi aplikasi Microsoft Office yang paling banyak digunakan selain Microsoft dan Excel. Antara lain ada fungsi Microsoft PowerPoint. Setiap program tentu diciptakan dengan tujuan yang jelas, tidak terkecuali PowerPoint. Program atau software ini mempunyai beragam fungsi dan manfaat, antara lain yang pertama, memudahkan penggunaan mengatur materi yang ingin disampaikan. Kemudian yang kedua, membuat audiens lebih gampang memahami materi presentasi karena hanya menyampaikan poin-poin utama yang disuguhkan dalam bentuk slide. Yang ketiga, membuat penyajian materi lebih berkesan apabila jika penggunaan menambahkan animasi-animasi di dalamnya. Sebab pada kasus yang sering ditemui, audiens kurang fokus dan bosan apabila materi disampaikan penonton. Udah nyambung? Tidak. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yang kelebihan yang pertama yaitu memudahkan pengguna membuat slide presentasi. Microsoft PowerPoint memudahkan seseorang yang sering melakukan presentasi di depan umum, terutama memakai alat bantu seperti screen projector. Dengan software tersebut, Anda bisa menyiapkan slide presentasi yang berkualitas dalam hitungan jam, bahkan menit. Yang kedua, dilengkapi beragam tools. Dalam aplikasi PowerPoint terdapat berbagai tools seperti text art, image import, animation import, video import, dan lain-lain yang akan membuat slide terlihat menarik. Tak hanya itu, keberadaan fitur-fitur tersebut juga berguna bagi yang ingin menyisipkan suara untuk menghasilkan slide yang lebih hidup dan membangkitkan emosi dan tentu saat dipresentasikan. Yang ketiga, template bervariasi. Template merupakan salah satu fitur yang terdapat pada PowerPoint. Template digunakan sebagai latar belakang untuk mengecat tampilan presentasi dengan hanya satu background yang disediakan bervariasi, sehingga pengguna bebas mengkreasikan slide dan tidak terfokus pada satu tampilan. Yang keempat, dapat diekspor ke PDF. Ketika Anda mempresentasikan sesuatu, tentu Anda memberikan kesabaran atau pegangan pada para audiens supaya mereka memahami poin-poin yang sedang dibahas. Tapi kadang beberapa dari mereka tidak menggunakan platform Microsoft sehingga file yang telah didistribusikan tidak bisa dibuka. Nah, dengan adanya fitur ini, setiap audiens dapat melihat dokumen yang dibagikan. Di samping itu, fitur export file ke PDF sangat berguna bila Anda akan memprint slide, apalagi format PDF telah disupport oleh berbagai platform sehingga Anda bisa mencetaknya melalui platform dan mesin apa saja. Yang kelima, memiliki fitur kolaborasi. Ketika dikejar-kejar deadline, pasti Anda akan membutuhkan pertolongan untuk menyelesaikannya, kan? Tidak perlu khawatir, karena software PowerPoint mempunyai fitur kolaborasi yang memungkinkan seseorang bisa mengedit file presentasi secara bersamaan dari komputer berbeda, sehingga proses pengerjaan slide menjadi lebih cepat dan mudah. Yang keenam, terdapat fitur cloud service. Saat ini Microsoft sedang gencar-gencarnya berupaya untuk memperkenalkan produk mereka, yakni One Cloud Service, tak mau kalah dari kompetitornya seperti Dropbox dan Google. Microsoft pun sengaja mengenalkan embedded service dari program tersebut ke Microsoft PowerPoint dengan menyediakan opsi Save to One Code dan menerapkannya sebagai default penyimpanan
pengujian sebelum pengguna menaruhnya ke local storage. Yang ketujuh, fitur outpouring sangat advance. Microsoft PowerPoint menawarkan berbagai solusi untuk memproteksi dokumen dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yaitu dengan fitur autorisasi, pengguna bisa memberi kata sandi sampai mengenkripsi file yang telah dibuat menggunakan aplikasi tersebut. Adapun kekurangan dari PowerPoint yaitu adalah Di dalam software terdapat juga kekurangan. Pertama, hanya bisa digunakan pada platform Microsoft. Software pengolah data presentasi itu hanya dapat dioperasikan pada platform Windows. Microsoft juga belum mengeluarkan software tersebut untuk OS lain, seperti Mac dan Linux, sehingga pekerjaan yang telah Anda rampungkan dengan PowerPoint tidak bisa diakses memakai platform selain Windows. Yang kedua, ketidakstabilan dokumen pada tiap versi. Kekurangan yang satu ini kerap dijumpai pada software-software yang dikembangkan oleh Microsoft. Biasanya, file yang dibuat pada versi lama, misalnya tahun 2007, tidak bisa digunakan secara sempurna di versi 2010. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, ada juga tergolong program yang berat. Untuk bisa mengoperasikan PowerPoint, komputer harus mempunyai spesifikasi yang baik. PC jadul dengan spesifikasi perangkat keras yang rendah akan kesulitan dalam menjalankannya, bahkan mungkin mengalami hang atau crash. Sekian dari penjelasan kami tentang software. Semoga ilmunya bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.